Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggotanya yaitu saya Bruguera Deka Fitri. Saya Basmah. Saya Regina Syahda. Saya Cindy Zuhra. Saya Zizi Zahwa. Dan kami di sini akan membawakan materi tentang ankylosing spondylitis. Next. Definisi dari ankylosing spondylitis sendiri yaitu adalah penyakit autoimun inflamasi kronis yang mempengaruhi sendi tulang belakang, di mana tulang belakang menjadi kaku dikarenakan adanya fibrosis di diskus invertebralis. Penyakit ini termasuk ke dalam kelompok penyakit rematik yang dikenal dengan spondyloarthropathies atau SPA. Penyakit SPA sendiri menunjukkan hubungan yang kuat dengan penanda genetik HLA-B27. Nama lain dari penyakit ankylosing spondylitis yaitu bamboo spine. Next. Etiologi dari ankylosing spondylitis sendiri masih belum diketahui secara pasti. Namun terjadi mekanisme mediasi imun yang melibatkan antigen leukosit manusia, HLA-B27, dan genetik serta lingkungan dianggap mempengaruhi dari terjadinya penyakit ankylosing spondylitis. Next. Selanjutnya ada gangguan ADL pada penderita ankylosing spondylitis. Yang pertama yaitu terjadinya penurunan volume paru. Lalu yang kedua terganggunya sendi periferal terutama pada lutut dan engsel. Lalu yang ketiga ada terganggunya lingkup gerak sendi yang menyebabkan mobilitasnya juga terhambat. Ini dikarenakan penderita ankylosing spondylitis itu karena lingkup gerak sendi terbatas, dia itu nggak bisa nengok ke kiri dan nengok ke kanan, lalu keseimbangannya juga terganggu, tetapi jalannya tidak terganggu, balance-nya yang terganggu karena posisinya yang membungkuk. Lalu vokasionalnya masih bisa dilakukan karena tangannya masih dapat berfungsi, hanya saja gerakan atau aktivitas vokasional yang bisa dilakukannya itu terbatas. Next. Tanda dan gejala dari penderita ankylosing spondylitis ini yang pertama ada nyeri dan kaku yang semakin parah pada punggung bawah hingga bokong selama beberapa minggu atau bulan karena pada penderita ankylosing spondylitis ini inflamasi enteropatinya itu terjadinya itu dari bawah ke atas gitu sistemnya. Lalu nyeri dan kaku yang lebih sering terasa pada pagi hari tapi masih bisa diminimalisir dengan berolahraga ringan. Juga tanda dan gejalanya itu ada demam ringan, kehilangan selera makan, nyeri pada tulang rusuk, tulang belikat, pinggul, paha, dan tumit. Lalu penderitanya juga mengalami anemia ringan hingga sedang yang dapat membuat penderitanya terlihat pucat, lelah, serta sesak napas. Lalu juga ada radang mata yang membuat matanya terasa nyeri, berair, merah, dan peka terhadap cahaya terang. Dan juga pada penderita ankylosing spondylitis ini mereka gampang kelelahan. Next. Selanjutnya itu ada disease activity assessment. Jadi ini kayak instrumennya gitu. Sebenarnya ada 3, tapi yang kita temuin itu cuma ada 2. Yang pertama ada BASDAI atau Bad Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. Itu digunakan untuk menghitung tingkat keparahan limitasi aktivitas akibat penyakit ankylosing spondylitis. Nah, jadi nanti di instrumen ini tuh ada pertanyaan-pertanyaannya, ada 6 pertanyaan, kayak level fatigue atau tiredness-nya, terus level ankylosing spondylitis di neck, back, or hip. Terus yang ketiga itu level pain-nya di sendi-sendi selain dari neck, back, sama hip. Terus level ketidaknyamanan yang dia rasain. Lalu ada morning stiffness, itu seberapa parah rasa sakitnya. Terus sama seberapa lama morning stiffness-nya itu bertahan. Nah, setiap pertanyaan itu ada scoringnya dimulai dari 0 sampai 10.
Tapi untuk pertanyaan yang terakhir itu, untuk berapa lama morning stiffness-nya, itu beda. 0 itu artinya dia nggak ada morning stiffness, 5 itu 1 jam, dan 10 itu 2 jam atau lebih morning stiffness-nya bertahan. Nah, terus setelah diisi scoring-scoringnya, nanti ada totalan gitu. Caranya ada rumusnya. Caranya itu pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu dijumlahin. Itu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu pertanyaan kelima sama pertanyaan keenam dijumlah, terus dibagi 2, terus dibagi lagi 5. Nah, nanti langsung aja dijumlahin semuanya, totalnya berapa. Nah, dari situ bisa dilihat berapa skornya. Next. Selanjutnya itu yang kedua ada BASFI atau Best Ankylosing Spondylitis Functional Index. Itu juga instrumen yang divalidasi untuk menilai tingkat keterbatasan fungsional pada pasien dengan ankylosing spondylitis. Nah, bedanya itu kalau di sini itu seberapa kesusahannya dia untuk melakukan sebuah aktivitas, kayak misalnya pakai kaos kaki itu dia kesusahan atau enggak. Nanti skornya itu dari 0 sampai 10. 0 itu dia nggak merasa kesusahan, dan 10 itu dia butuh bantuan. Next. Kemudian ada faktor risiko. Faktor risiko yang pertama adalah seropositif HLA-B27. Yang kedua, riwayat keluarga memiliki ankylosing spondylitis. Yang ketiga, infeksi GI yang sering terjadi. Yang keempat, lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Kemudian tata laksana okupasi terapi. Okupasi terapi di sini akan membantu pasien dengan kondisi ankylosing spondylitis dengan mengembangkan dan atau memperoleh kembali keterampilan yang penting secara fungsional dan mandiri. Selain itu, okupasi terapi di sini juga membantu meningkatkan dan mempertahankan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Joint protection teknik yang dapat digunakan yaitu menangani rasa sakit, menyeimbangkan antara kegiatan dan istirahat, ketika mulai merasakan nyeri pada sendi, berhenti untuk menghilangkan rasa sakit dan kelelahan yang berlebihan. Dan postur berbaring dalam posisi miring. Nah, tata laksana okupasi terapi yang selanjutnya itu ada melakukan berbagai jenis latihan, yaitu pertama itu ada latihan mobilitas, fungsinya itu untuk meningkatkan gerakan pada persendian. Terus yang kedua adalah latihan fleksibilitas untuk membantu mempertahankan mobilitas di persendian dengan mengurangi resiko cedera selama latihan dan membantu mengurangi nyeri setelah berolahraga. Lalu ada latihan penguatan untuk menambah kekuatan otot dengan membantu meningkatkan stabilitas sendi dan membantu mengurangi rasa sakit. Lalu ada latihan pernapasan untuk memaksimalkan ekspansi dada dan volume paru-paru dengan melakukan latihan aerobik. Dan terakhir ada latihan daya tahan tubuh untuk meningkatkan detak jantung dan pernapasan dengan melakukan tingkatan kebugaran, contohnya seperti berjalan, berenang, dan bersepeda. Next. Yang terakhir ada meningkatkan kemampuan performance saat melakukan aktivitas. Yang pertama itu dengan melakukan stress management, seperti teknik relaksasi, healthy and environment lifestyle, terus healthy thinking, dan strategi behavioral. Yang kedua itu ada modifikasi lingkungan, misalkan dengan tidur tanpa menggunakan bantal atau menghindari penggunaan bantal yang terlalu tinggi. Terus juga ada mengedukasi keluarganya, kayak memberi tahu penjelasan mengenai penyakit ini tuh sebenarnya ankylosing spondylitis itu apa, dan bagaimana intervensi yang dapat dilakukan. Lalu yang terakhir itu ada alat bantu, misalnya dengan memberi long handle sponge, itu kayak alat menggosok badan saat mandi gitu, yang ada tongkatnya, dan juga long handle dasar untuk membersihkan daerah-daerah yang tinggi yang menggunakan tongkat panjang. Next. Kemudian, posisi tubuh dalam melakukan aktivitas.
Ada postur mengangkat, postur duduk, postur berbaring dalam posisi miring. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.